Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 6 tanda kematian yang menentukan seseorang sudah meninggal. Tanda kematian umumnya dapat diketahui dari napas yang terhenti dan tidak ada denyut nadi lagi. Selain itu, berbagai perubahan fisik lain juga ditunjukkan oleh orang yang sudah meninggal. Perubahan inilah yang menjadi rujukan dokter untuk menentukan penyebab dan perkiraan waktu kematian. Banyak faktor penentu untuk menyatakan seseorang tidak lagi bernyawa, dan salah satunya adalah gagalnya fungsi organ vital dalam menopang hidup. Setelah meninggal, tubuh kita juga akan mengalami berbagai perubahan fisik yang disebut sebagai perubahan postmortem. Beberapa tanda kematian sebelum seseorang dinyatakan meninggal, yaitu tanda kematian akan terlihat secara alami dari munculnya perubahan secara fisik dalam beberapa hari atau beberapa jam menjelang kematian. Hal ini umumnya dialami oleh penderita penyakit kronis atau lanjut usia. Berikut ini adalah beberapa tanda menjelang kematian yang dapat terlihat. Yang pertama yaitu lelah dan mengantuk. Perubahan metabolisme membuat seseorang tampak tidak lagi untuk bertenaga atau lemas dan mengantuk menjelang kematiannya. Mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk tidur dan bisa jadi dia juga tidak sadarkan diri dalam tidurnya. Yang nomor 2 yaitu tidak ingin makan atau minum menjelang kematian. Seseorang akan menolak makan atau minum dan terlihat kesulitan saat mengkonsumsi makanan, minuman, serta obat melalui mulut. Di saat yang bersamaan, tubuhnya pun akan mengalami yang namanya tidak mampu lagi dalam memproses makanan dengan baik, sebab fungsi pencernaan melemah. Yang ketiga yaitu perubahan napas. Tanda kematian selanjutnya adalah perubahan saat bernafas. Dalam kondisi ini, pernapasan dalam kondisi yang kurang teratur, yang ditandai dengan napas dalam dan cepat, serta terdapat jeda-jeda beberapa waktu di sela-sela tarikan nafas. Selain itu, tubuh akan memproduksi dahak secara alami yang akan terbuang melalui batuk. Namun jika tubuh sudah tidak banyak bergerak dan mendekati kematian, dahak akan menumpuk dan menimbulkan bunyi saat bernafas. Halusinasi dan kebingungan bisa menjadi salah satu tanda kematian yang nomor 4 karena adanya perubahan keseimbangan di otak atau pengaruh obat-obatan. Seseorang bisa saja melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak nyata dan bahkan tidak mengenali di mana ia berada, jam berapa, atau bersama siapa. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa gelisah dan susah tidur. Selain itu, halusinasi juga dapat membuat penderitanya merasa frustasi, sehingga bisa memperburuk kondisinya. Yang kelima yaitu tangan dan kaki terasa dingin. Perubahan sirkulasi tubuh menjelang kematian dapat menyebabkan kaki dan tangan terasa dingin. Kulit juga bisa berubah warna kebiruan atau sianosis karena kurangnya oksigen dalam darah. Yang nomor 6 yaitu frekuensi buang air tidak teratur. Saat mengalami tanda kematian, seseorang akan makan dan minum lebih sedikit sehingga buang air besar dan buang air kecil menjelang lebih jarang. Namun, untuk memastikan mereka tetap bersih, Anda bisa meminta perawat memasangkan kateter atau popok dewasa. Menjelang akhir hidup, penderita penyakit sering serius stadium
atau penderita penyakit serius stadium akhir seringkali tidak sadarkan diri selama beberapa hari atau beberapa jam sebelum dirinya dinyatakan meninggal. Meski demikian, kadang mereka masih dapat mengetahui kehadiran dan suara orang yang berada di sampingnya. Berikut ini adalah ragam tanda kematian secara medis. Ada beberapa tanda yang menjadi panduan dokter untuk menentukan seseorang sudah meninggal, yaitu yang pertama, tidak terasa denyut nadi. Yang kedua, nafas berhenti. Yang ketiga, yaitu tidak ada ketegangan otot. Adanya pelepasan kotoran dari usus dan kandung kemih. Yang nomor 4, yaitu kelopak mata tertutup sebagian. Yang nomor 5, yaitu tidak ada respon terhadap nyeri, misalnya ketika dicubit. Yang nomor 6, yaitu mata tidak memberikan reaksi terhadap cahaya. Ketahui perubahan-perubahan tubuh ini setelah meninggal atau disebut dengan postmortem. Seseorang setelah meninggal, serangkaian perubahan terjadi pada tubuh secara alami. Berbagai faktor eksternal dapat mempercepat atau memperlambat proses perubahan pada tubuh seseorang setelah meninggal. Berikut ini adalah berbagai perubahan yang terjadi pada tubuh manusia setelah meninggal. Yang pertama yaitu disebut rigor mortis, yaitu perubahan otot menjadi kaku setelah kematian. Yang nomor 2 yaitu disebut juga dengan livor mortis, yaitu munculnya lebam berwarna ungu kebiruan pada bagian tubuh karena hasil pengendapan darah akibat pengaruh gaya gravitasi. Yang nomor 3 yaitu tardius spots, yaitu bintik-bintik pada kulit yang muncul setelah kematian akibat pembuluh darah yang pecah. Yang 4 yaitu algor mortis, yaitu perubahan suhu tubuh menjadi dingin setelah kematian. Proses ini hanya terjadi jika suhu sekitar lebih dingin daripada suhu tubuh pada saat kematian. Yang nomor 5 yaitu tête noire, yaitu garis horizontal berwarna merah gelap yang muncul di mata ketika kelopak mata tidak tertutup saat kematian. Yang nomor 6 yaitu purgi fluid, yaitu cairan pembusukan yang keluar dari lubang pada tubuh seperti mulut, hidung, saluran kemih, dan anus. Pembusukan atau dekomposisasi, yaitu proses pembusukan yang dibantu oleh bakteri yang berasal dari dalam dan luar tubuh. Tanda kematian seseorang umumnya berbeda-beda tergantung penyebab kematiannya. Untuk memastikannya penyebab dan perkiraan waktu kematian kerabat atau anggota keluarga, Anda bisa menghubungi dokter agar dapat dilakukan pemeriksaan. Demikianlah sebagian gambaran sesaat sebelum dan sesudah kematian di dalam dunia medis dan kedokteran. Semoga bermanfaat. Jika ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.